Pertanyaan berikut ini datang dari Bapak Johan Tirta. Shalom pendeta, saya mau bertanya. Apakah maksud ayat dalam Ibrani 8 ayat 13? Isinya, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Mohon pencerahannya, pendeta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan, Pak Pendeta. Pertanyaannya sudah mengandung ayat Ibrani pasal yang ke-8. Sebentar, saya buka. Ayat Ibrani pasal yang ke-8 itu mulai dari ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 itu berbicara tentang perjanjian baru, bukan berbicara tentang Alkitab perjanjian baru, tapi berbicara tentang perjanjian yang baru antara Kristus dan umat-umatnya. Artinya ada yang lama. Seperti apa itu yang dimaksudkan dengan perjanjian yang baru? Coba kita baca dulu, sebelum kita baca beberapa ayat dalam Ibrani pasal yang ke-8, coba kita baca dulu 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. 1 Korintus 11 ayat 25, pendeta. 11 ayat ya, ke-25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Baiklah, terima kasih. Jadi apa yang membuat perjanjian itu baru adalah apa yang memeteraikannya. Jadi perjanjian itu tetap sama, yaitu hubungan antara Allah dan manusia. Dan perjanjian itu, hubungan itu dinyatakan dalam suatu ikatan di mana Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, dan untuk menyambut kasih karunia-Nya, kita percaya kepadanya dan hidup dalam ketaatan. Ketaatan pada apa? Pada perintah-perintahnya, pada 10 perintah Tuhan. Makanya 10 perintah Tuhan itu dibuat dalam bentuk 2 loh batu pada saat itu diberikan kepada orang-orang Israel. Dan itu dibuat di dalam suatu tabut yang disebut sebagai tabut perjanjian. Itu adalah sebuah perjanjian. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perjanjian yang lama? Bukan 10 perintah Allah itu yang adalah perjanjian yang lama, tetapi bagaimana ia dimeteraikan pada saat itu yang menyebutkan bahwa itu adalah lama, yang membuat itu perjanjian lama. Jadi pengesahan perjanjian itulah yang membuat perjanjian itu lama, lalu kemudian baru. Itu adalah perjanjian lama karena disahkan waktu itu belum dengan darah Kristus, tetapi hubungan antara Kristus dan manusia yang dinyatakan dalam ikatan kasih karunia dan ketaatan tersebut terus berlanjut. Tapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka pemeteraian perjanjian itu, pengesahan perjanjian itu tidak lagi mengikuti cara yang lama dengan darah binatang, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Makanya dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 dicatat di sana kata-kata Tuhan Yesus pada waktu perjamuan dengan murid-muridnya, inilah darah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah, sekarang setelah itu sudah dimeteraikan oleh darah Kristus, maka sekalipun kita tidak usah buat lagi itu 2 loh batu dan semua rumah punya 2 loh batu ditaruh di salah satu kamar supaya bisa dibaca terus. Tetapi bentuk dari perjanjian yang baru itulah yang dijelaskan sekarang dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 yang mengatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ini mengutip yang ada di dalam buku Yeremia. Ya, Yeremia kan sebelum Tuhan Yesus mati itu menyatakan apa yang akan terjadi nanti. Waktu disebutkan dalam Ibrani, dia kutip
apa yang dikatakan sebelum Tuhan Yesus mati, makanya masih menggunakan kata future tense, kata yang akan terjadi. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini menggambarkan apa yang terjadi di Keluaran 19, Keluaran 20, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ada covenant, ada perjanjian. Tuhan katakan, aku adalah Allah mereka, mereka adalah umatku. Buktinya di dalam hati mereka aku taruh hukumku. Aku tidak tulis lagi di loh batu, tetapi aku taruh di dalam hati mereka. Hukum yang mana? Hukum yang sama. Jadi hukum, 10 hukum, 10 perintah Allah itu terus berlaku. Tapi kita tidak perlu lagi buat itu dalam bentuk 2 loh batu. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus, percaya akan kuasa darahnya itu, maka 10 perintah Allah itu sekalipun kita tidak baca pada 2 loh batu, Allah taruh itu di dalam hati kita. Karena hidup kita itu penuh dengan penurutan, oleh karena kita mengasihi Tuhan, oleh karena kita menghargai perjanjian yang telah disahkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dan dengan itu kita tidak gunakan lagi pengesahan dengan darah binatang, anak domba, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Terima kasih.